إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك كائنة بيمينك يا موسى الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزات فيها قال dan apa yang ada di tangan apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Ini adalah istifham untuk takrir supaya tertibkan atasnya itu akan mukjizat padanya. Qala hiya 'asaya atawakkau a'tamidu 'alaiha 'indal wusubi wal masyi wa hushu akhbitu waraqa syajari biha liyaskitu 'ala ghanami fatakuluhu waliya fiha ma'aribu jam'u ma'aribin musalla sirra'i ay hawaiju ukhra kahamli zadi wasaqa'i wa taradil hawami zada fil jawabi bayanu hajati biha. Nabi Musa mengatakan itu adalah tongkatku yang aku berpegang, yang aku bersandar atasnya ketika naik turun dan berjalan, dan aku merontokkan akan daun-daun pepohonan dengan tongkat tersebut supaya gugur daun-daun tersebut atas untuk kambing-kambingku. Lalu kambingku itu akan memakannya, dan bagiku itu pada tongkat tersebut ada ma'arib, kebutuhan. Ini jamak dari ma'ribin. Ini yang ditaslis rohnya, artinya kebutuhan yang lain seperti membawa bekal dan minuman dan mengusir hewan-hewan buas. Menambahkan Musa pada jawabannya itu bayan hajatnya dengannya. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun sa'ban 'azibun tas'a tamshi 'ala batniha sari'an ka sur'ati as-sa'bani as-saghiril musamma bil jannil mu'abbari bihi fiha bi ayatin ukhra. Allah Ta'ala berfirman, lemparkanlah wahai Musa. Maka Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut, maka tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang buas, yang besar, yang melata, yang berjalan atas perutnya secara cepat, seperti cepatnya ular kecil, yang berukuran kecil, yang disebut dengan aljan, yang diibaratkan dengannya pada tongkat tersebut pada ayat yang lain. Qala khudhha wa la takhaf minha sanu'iduha sirataha mansubun min azil khafidi ay ila halatihi al-ula. Fa'adakhala yadahu fi famiha fa'adat 'asan wa tabayyana anna mawdi'al idkhali mawdi'u miskiha baina sya'batayha wa arada dhalika sayyida Musa li alla yajza'a idzan qalabat hayyatan lada fir'auna. Allah Ta'ala berfirman, ambillah ular tersebut dan janganlah kamu takut dari ular tersebut. Nanti kami akan mengembalikan ular tersebut ke bentuk awalnya. Bentuknya ini sirataha dinasabkan dengan azil fabid, artinya kepada keadaannya yang pertama. Maka Nabi Musa memasukkan tangannya pada mulut ular tersebut, maka kembalilah ular tersebut menjadi tongkat. Dan jelas bahwasanya tempat memasukkannya itu adalah tempat lekukan tongkatnya di antara dua sisi tongkat tersebut. Dan Allah perlihatkan yang demikian itu sebagai akan tuannya sebagai Nabi Musa, supaya Nabi Musa tidak kaget apabila ular tersebut tongkat tersebut berbalik menjadi ular di sisi Fir'aun nanti. Wadmum yadaka al-yumna bima'ana al-kaffi ila janahika jambika al-aysari tahta al-'abudi ila al-ibti wa takhruj khilafa ma kanat 'alaihi min al-udmati bayda'a min ghairi su'in ay barasin tadi'u kasha'a'i syamsi tabashal basaru ayatan ukhra wa hiya bayda'u halani
min dhamiri takhruj. Dan genggamlah tanganmu yang kanan dengan makna al-kaf, telapak tangan, sampai janahika, sampai sayapmu, artinya sampai lambungmu yang sebelah kiri, di bawah lengan sampai ketek, sampai ketiak, dan keluarkanlah tangan tersebut. Maka Nabi Musa mengeluarkan, engkau keluarkan, itu berbeda apa yang ada atasnya itu daripada sebelumnya, itu berwarna putih dari tanpa yang buruk, artinya dari tanpa cacat, yang bersinar seperti sinar matahari yang menutupi pandangan, akan sebagai tanda yang lain, dan yaitu berwahya dan doa, dan lapasya dan doa itu menjadi hal dari dhamir takhruj. Linuriyaka biha idza fa'alta dzalika yuzhariha min ayatina al-ayatul kubra al-uzma ala risalatika wa idza arada 'audaha ila halatihil ula thumma ila janahihi kama taqaddama wa akhriha. Supaya kami bisa memperlihatkan kepada engkau dengan tangan tersebut apabila engkau melakukan demikian itu, supaya menampakkannya daripada tanda-tanda kami, tanda yang besar yang atas kerisalahan engkau. Dan apabila engkau ingin mengembalikannya kepada keadaannya semula, engkau menggenggamnya kepada sisi lengan kamu yang lain sebagaimana yang terdahulu, dan keluarkanlah. Summa qala izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana futuhal arifin bidudika karamika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biwafidina amin. Wa ma tilka inatun biyaminika ya Musa. Al-istifhamu litaqriri lirattiba alaihil mu'jizata fiha. Wa ma tilka, dan apa itu, artinya keadaan apa itu, biyaminika, dengan tangan kanan kamu atau di sebelah kanan kamu ya Musa. Istifhamnya litakrir, bukan istifham untuk bertanya gitu kan. Ini untuk apa? Memastikan. Irattiba alaihal mu'jizatu fiha, mu'jizatu fiha, untuk mengurutkan atasnya akan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Kalau lihat ayat yang sebelumnya, sepertinya peristiwa ini masih di mana nih? Masih di Bukit Tua ya, di bukit. Kemarin kan Nabi Musa. Jadi artinya di bukit itu terjadi beberapa kasus gitu ya, bukan hanya api yang kemarin kan yang dilihat ya, bilwadil muqaddasi Tua gitu kan. Lalu Allah berdialog ya kan, ana rabbuka fakhla'na laika, itu kan ya. Satu. Terus sana wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu fiha. Itu jia kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'min biha wattaba hawahu fatarda. Jadi itu dialognya ya kan. Ternyata kalau melihat redaksi ini dialog masih apa nih? Masih nyambung. Jadi artinya Nabi Musa masih berada di Muqaddasi Tua ya.
Masih tadi apa? Yang awalnya itu melihat cahaya di itu, terus ya seolah-olah ini Nabi Musa sedang sendirian karena apa namanya, keluarganya kan ditinggalkan ya. Nabi Musa sendirian kan, berharap aku mendapatkan petunjuk atau mendapatkan apa, api ya, api yang jadi obor nanti untuk perjalanan. Nyata ketika sampai di cahaya itu adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan dialognya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa itu yang ada apa di tangan kanan kau wahai Musa gitu kan. Qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab, hiya asaya. Iya, dia itu apa? Tongkatku ya. Nah, inilah kemudian apa istilahnya? Kelengkapan cerita gitu ya. Kelengkapan cerita yang kemudian kalau Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya macam apa, kayunya gimana, di mana itu kan. Islam hanya Quran hanya mengatakan hiya asaya. Itu tongkat gitu. Mau tongkat bagaimana dari apa nggak jadi masalah bagi kita gitu. Jadi kemudian yang namanya manusia punya apa? Punya rasa penasaran gitu kan. Akhirnya mencari tahu. Nah kemudian ketika mencari tahu ternyata ada informasi tongkat Nabi Musa itu tingginya berapa hasta juga, 6 hasta, 6 hasta, bercaglak dia, segala macam. Nah ternyata itu adalah informasi dari kaum Bani Israel yang kita nyebut dengan Israiliyat. Israiliyat itu ada cerita Israel atau kisah Israiliyat itu kita mempunyai 3 sikap. Kalau dia sesuai dengan syariat, kita bisa terima. Kalau dia bertentangan dengan syariat, dia harus ditolak. Tapi kalau tidak, ya tidak ngaruh apa-apa, ya udah tawakufkan aja, cuekin aja lah ya. Maksudnya, ya mau terima atau nggak terima nggak ada ngaruhnya. Bagi kita cukup hanya informasi Al-Quran. Tapi itu tadi, terkadang informasi Al-Quran kan kayak kemarin kita ceritakan kan terputus gitu. Sedangkan yang tahu cerita ini yang paling banyak adalah Bani Israel. Karena itu dari kaumnya sebelumnya. Maka akhirnya banyak mencari ya para sahabat kayak itu. Atau para sahabat yang sebelumnya beragama Yahudi atau agama Nasrani. Yang mereka sudah pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada kebersambungan. Akhirnya masuklah itu. Jadi kisah Israel itu masuknya macam itu gitu kan. Nah ternyata kisah macam itu masuk kepada tafsir, kepada cerita-cerita. Nah kan disebutkan qasas, kisah Israiliyat. Nah ketika dia masuk, maka Rasulullah pun tahu, maka Rasulullah memberikan sikap. Kalau emang jadi jangan la tukadzibu wa la tusaddiqu ya di haknya. La tukadzibu wa la tusaddiqu. Jangan kamu dustakan mentah-mentah, juga jangan kamu apa? Tusaddiqu, jangan terima begitu saja, ya. Jadi boleh, enggak wala haraj, tidak dosa untuk mencerita itu, enggak dosa gitu. Yang akan kata Rasulullah la tukadzibu wa la tusaddiqu. Ya jangan ditolak mentah-mentah, juga jangan diterima mentah-mentah, harus diklarifikasi gitu. Nah, akhirnya disimpulkan ada 3 sikap. Kalau memang sesuai dengan syariat, boleh diterima. Kalau memang dia bertentangan dengan syariat, ada nggak yang bertentangan dengan syariat? Memang dia katakan memang ada. Di antaranya yang pernah kita baca dulu ya tentang Nabi Musa yang tidak mau mandi sama kaumnya karena dianggap punya penyakit ilat adar gitu ya. Adar itu kalau bahasa kita kondor gitu kan. Jadi Nabi Musa itu selalu mandi apa? Dikali apa? Sendirian kan? Sendirian. Suatu hari beliau mandi, naruh baju di atas batu gitu kan ya. Di atas batu naruh bajunya. Batunya apa? Batunya lari ya. Nabi Musa lari bawa tongkat sambil telanjang bulat, dan larinya batu itu ke sekitar kumpulan orang-orang Yahudi itu kan. Ya kaumnya. Nah, setelah itu kaumnya mengatakan, oh ternyata Nabi Musa nggak penyakit adar gitu kan ya. Ya pertanyaan kita, sebegitukah gitu ya? Allah ingin membuktikan bahwa nabinya nggak ngapa-ngapa sampai gitu kan. Ada bisa jadi kita pertanyakan apa iya gitu loh, Nabi Musa dibuka auratnya seperti itu di hadapan umatnya yang lari-lari sambil bawa tongkat sambil, dan kemudian nanti itu batu itulah yang fan fajrat min husnata asyata aina.
Nabi Musa pukul dengan tongkatnya sampai apa? Memancar 12 mata air. Nah itu dengan itu kan ada korelasinya di batu itu. Artinya apakah itu cerita itu benar atau tidak, itu terkait dengan kehormatan seorang nabi yang terlihat auratnya di hadapan umatnya untuk membuktikan bahwa dia nggak ngapa, itu kan Israel lihat cerita itu. Nah artinya di sini Nabi Musa punya tongkat, ya sudah tongkat saja gitu. Apapun bentuknya, kalau nggak ada informasi ya sudah, nggak usah diapain, nggak usah dikepoin dah ya, nggak usah apa. So pengen tahu, tapi kan manusia kan pada penasaran gitu ya. Mana manusia itu satu, ada keterputusan cerita gitu ya. Nabi Yusuf dari kecil ini kan putus-putus kan, dicarilah korelasi ketersambungan gitu kan. Akhirnya ada film Nabi Musa ya, Nabi Yusuf ya. Ada film Nabi Yusuf itu nyambung kan terus gitu. Al-Quran nggak seperti itu. Ya makanya sampai ada walid bainahuma kama allafta baina Yusuf wa, ini di mana itu adanya? Ya. Itu maksudnya di mana itu ada sampai akhirnya menjadi cinta setia gitu kan. Kalau baina Adam wa Hawa mungkin ada ceritanya. Kita baina Nabi Muhammad SAW wa Khalid Quraish, tapi baina Yusuf wa Zulaikha. Jadi kan itu masih cinta setia kan. Jadi didoain Nabi Yusuf semakin dewasa, semakin ganteng, semakin matang, ya sudah kok semakin tua kan. Iya kan ya? Ya kalau bayangkan kalau Nabi Yusuf masih kecil di sumur diangkat, ini sudah menikah kan ya? Ya kan sudah menikah Zulaiha ini kan. Ketika Nabi Yusufnya sudah dewasa, sudah ganteng, lah ini kan bukan tambah cantik, tambah tua lah dia kan. Tapi ya kalau kitanya emang nggak ada perempuan. Nabi Yusuf ya gitu gantengnya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hadza lillahi ma hadza basharun hadza illa malakul karim. Saking gitu, kenapa gitu kan. Jadi doakan cinta setia apa? Cinta sejatinya Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu supaya terjadi pada ya, atau misalnya baina Musa wa Safura gitu kan. Kan ya? Di Quran ada nggak cerita tentang kesetiaan Nabi Musa dengan istrinya itu? Nggak ada ceritanya. Ya itu kan. Iya yang pernik. Tapi kan ini kan cerita tentang kesetiaan atau itu kan itu ya sekedar Nabi Musa dengan kita juga baru tahu namanya istri Nabi Musa Safura juga di situ. Atau nama istrinya apa, yang perempuan yang istri itu namanya Zulaikha itu kan juga baru dicerita itu di Quran juga, kita tidak bahas itu gitu. Nah itulah cerita-cerita yang mana nanti masuk akan menyempurnakan cerita, menyambung alur cerita atau menambah kesempurnaan cerita, kayak macam tadi tongkat. Ya sudah, Al-Quran mengatakan Nabi Musa apa? Hiya asaya. Ini apa? Tongkatku. Nah, fungsinya tongkat atau kau atamidu alaiha apa? Untuk apa? Berpegang ya, menjadi penyegangnya. Ya wajar lah. Yang namanya tongkat kan untuk apa? Indal usub wal masyi. Ketika apa? Mendaki turun naik gitu. Wal wasyi apa jalannya. Wajar lah bawa tongkat. Nah, kenapa bisa digunakan mesin ini? Karena mungkin kondisi alam yang pegunungan turun naik itu kan emang nggak datar kayak kita flat gitu kan di Indonesia. Ini kan mereka naik gunung turun, atau kan Nabi Musa juga tuh pernah mengembala segala macam. Tapi Musa nggak itu juga apa? Wa ahusyu ahbitu waraqas syajar apa? Kalau kita ngeprak ya apa? Ngeprak ya, ngengget daun-daun apa? Biha dengan tongkat itu ya apa? Ya sekutok supaya apa daunnya apa? Itu untuk apa? Ala ghanami apa? Untuk kambing-kambingku pada puluhu dia akan makan itu. Jadi untuk nyengget, kalau kita nyengget. Nah justru itulah dalam Israel itu taglak apa namanya, ujungnya itu dicaglak gitu. Kan enak kan buat kita. Nah kedua ada yang menginformasikan kenapa dia bercaglak, karena kondisi alam sana itu makanya nanti ada kasus ular, karena memang banyak ular. Nah itu kalau menangkap ular itu kan begini. Kalau yang cepet ya, kalau kita diajar untuk nginjil ular kan cari ranting ya gitu kan, tuh palanya gitu kan.
Kalau udah palanya udah kepegang, udah hati-hati di buntutnya ada yang kalau udah pegang udah gitu kan. Nah itu kisahnya ya Nabi Musanya. Jadi ada korelasinya antara cerita itu dengan fungsi tongkat tadi. Untuk penyengget nggak mungkin dia begini kan isinya kan, apa lurusin nggak mungkin. Nah, oh ada cabangnya gitu kan. Itu memang ada cerita yang macam itu ya. Jadi ini kan yang nanya siapa ini? Allah kan nanya kan, itu apa ditangkap tuh? Ini tongkat. Ini nanti untuk apa namanya, untuk mentartibkan, nanti memberitahukan tentang apa. Jadi yang dipegang oleh Nabi Musa itu sebenarnya bukan apa, bukan tongkat sembarangan tuh. Itu kan kalau dibaca kisahnya itu kan hadiah dari mertuanya. Nabi apa? Nabi Shu'aib kan? Nabi Shu'aib itu kan ketika dia lari dari Mesir kan, Palestina itu kan mampir di Nabi Shu'aib. Nah itu yang kedua anaknya itu kan, yang yang sumur ya, sumur yang nggak bisa diangkat oleh dua anak itu akhirnya ya, karena beliau diantarkan kepada bapaknya, ternyata ke Nabi Shu'aib dikasihlah hadiah itu untuk ngangon kambing gitu kan ya. Kan mas kawinnya ngangon kambing ya, mas kawinnya ngangon kambing. Dan tongkat itu kan tongkat hadiah. Artinya apa? Ternyata tongkat itu bukan tongkat sembarang, isinya gitu. Tongkat bukan tongkat sembarangan. Nabi Musa sebelumnya apa? Nggak tahu ya, hanya sekedar buat apa nih itu tongkat itu. Ya, kalau aku naik ya pakai ini. Kalau nyengget gitu kan. Itu kan itu alamiah saja kan, apa namanya? Apa sih? Ya natural lah emang buat begitu. Apa lagi? Waliya fiha ma'aribu jam ma'riba musallasur ra'i ai hawaija. Dan bagiku padanya itu apa? Kebutuhan ukhra, kebutuhan yang lain. Artinya bukan hanya buat apa tadi? Buat apa? Berpegang, naik, turun, jalan, atau buat nyengget daun, atau ada juga kebutuhan yang lain dengan itu apa gitu kan? Hawaij apa itu yang lain? Tahamliz zaid apa? Untuk membawa perbekalan. Bisa kebayang kita digantungin apa? Bawa perbekalan apa? Pikulan ya. Buat pikulan. Itu kan, ini maksudnya jawaban Nabi Musa itu jawaban yang natural lah, yang biasa itulah. Artinya mau menjelaskan tentang tongkat, ini bukan tongkat macam-macam kok gitu loh. Ketika ditanya itu tongkat apa, macam-macam buat itu saja. Apalagi apa nih? Wasakai, mau saka. Jadi bawa itu kan sakun kan aslinya buat apa? Buat air minum kan? Ya kan buat apa, manggul segala macam, apa waterul hawam, apa mengusir-ngusir binatang, ya kan dengan tongkat gitu kan. Nah, zada fil jawabi bayanu hajati biha. Bayana hajati. Nabi Musa menambahkan jawaban itu untuk menjelaskan kebutuhannya gitu. Jadi kan sebenarnya dijawab tadi sudah selesai gitu, tapi memberikan jawaban apa? Waliya fiha ma'ribu ukhra. Jadi ada jawaban tambahan. Nah, di sini ini terkadang ini apa ya? Para orang-orang tertentu gitu punya barang-barang atau sesuatu yang dia miliki. Terkadang dia sendiri tuh nggak tahu bahwa yang dia punya itu mempunyai apa? Mempunyai maziah gitu, mempunyai apa? Keistimewaan apa? Kadang-kadang dari itu tujuannya ya sederhana, jangan sampai muncul kemusyrikan terhadap barang-barang itu. Gitu. Nabi Musa pun nggak tahu fungsi itu apa, sudah segitu aja selesai gitu. Kadang dari seseorang nih kasih apa. Sama kan Rasulullah SAW juga pernah memberikan apa? Potongan rambut ya, bulan. Nah ternyata ketika di tangan para sahabat, di antara Siti Aisyah itu kan, itu potongan rambutnya Rasulullah itu bisa jadi obat kan, direndam di airnya buat obat demam, panas segala macam. Dan awalnya sebagai kenang-kenangan saja. Jadi selama dia tidak membawa kemusyrikan, silakan. Bahkan yang memegang pun ternyata apa? Nggak tahu. Dia punya fungsi yang begitu, yang lebih dari apa yang. Nah, Nabi Musa hanya menjelaskan
fungsi yang alamiah. Nggak tahu apa-apa tentang tongkat itu. Ini kan Allah ingin menginformasikan bahwa tongkat itu menjadi mukjizat kan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tongkat itu sudah menjadi mukjizat semenjak dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, ataukah dia menjadi mukjizat ya setelah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya dia menjadi mukjizat apakah setelah diberikan atau sejak dipegang oleh Nabi Syuaib alaihissalam, ataukah dia menjadi mukjizat ya ketika itu gitu. Karena kan Nabi Musa menceritakan, ya tongkat itu aku buat ini namanya fungsi tongkat kok. Nggak ada yang apa, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang itu. Nah, maka bisa dijawab bahwa mukjizat itu adanya ya setelah Allah berikan mukjizat itu. Jadi sebelumnya tidak ada apa-apanya tongkat itu. Itu apa ada tongkat. Jadi artinya apa? Sesuatu yang kita lihat secara alamiah dia berfungsi sebagai fungsinya yang secara natural. Tapi ketika Allah berikan sesuatu pada bisa aja gitu. Dia mempunyai fungsi yang lain. Ya, bisa dia fungsi yang lain. Tapi bagi penggunanya dia nggak mengharapkan fungsi apa-apa gitu. Seorang ulama wali ulama punya tasbih yang ya dia punya tasbih aja kan. Tiba-tiba tasbih bisa jadi apa gitu loh. Kan gitu kan. Jadi pernah guru itu cerita ada waktu itu beliau membelikan tasbih yang mahal itu loh, yang dari Kauka itu kan. Yang kata Fudel kalau pernah dengar cerita ada kiai yang tasbihnya bisa pulang sendiri gitu ya. Ya bukan hanya tasbihnya doang gitu. Maksudnya bukan hanya punya itu, jadi si tasbih itu juga punya barang yang khusus juga itu. Barang khusus. Itu bukan tasbih yang dari plastik ya sembarangan. Tapi dia juga sudah diisi dan tanda kutip digunakan gitu. Nah, maka dari riwayat tongkatnya Nabi Musa itu bukan tongkat sembarangan, itu yang turun bareng dengan Nabi Adam alaihissalam dari surga gitu. Jadi tongkat itu tuh bukan tongkat kayu dunia gitu. Jadi tongkat itu turun bersama Nabi Adam dari surga. Lalu Raham Kiai Ma'mun pernah cerita, walaupun Nabi Adam alaihissalam itu turun ke dunia, itu kan ketika selesai terlihat ya auratnya kan, lalu miwarakil jannah kan, dia nutupin auratnya kenapa? Dengan daun-daun surga. Nah, akhirnya kemudian terusir dari surga dengan makai daun. Di surga itu daun, di dunia dia lebih mahal, lebih hebat, lebih bagus, lebih halus dibandingkan sutra dunia. Walaupun daun tapi daun surga. Walaupun dia daun tapi daun surga keturun ke dunia gitu. Walaupun bentuknya artinya daun warak jannah gitu, tapi ketika di dunia ya dia bagi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang kemudian tidak bisa ditahan, akan ditahan nafsu manusiawi Bani Israel ketika manna wassalwa turun ke dunia. Itu kan makanan surga, minuman surga. Tapi dasar manusia walaupun minuman surga tetap aja lama-lama bosan juga gitu kan. Kan manusia kan begitu kan. Enak banget, tapi kalau kelamaan ya bosan juga. Kayak kita naik pesawat enak sejam 2 jam, dia 14 jam mah jenuh juga. Naik pesawat nikmat gitu ya. Lagi anak-anaknya udah sampai gitu enak ya. 14 jam juga. Turun linglong gitu kan ya. Kalau kebanyakan gitu, tapi itu tadi manusia memang begitu ya, manusia itu begitu. Maka dia pahami bahwa katanya tongkatnya itu bukan tongkat sembarangan, tapi tongkatnya sebenarnya tongkat yang tumpah. Tapi ketika fungsinya berada pada seseorang, dia mungkin nggak berfungsi seperti itu. Nah, maka tadi katakan bahwa nanti dia bisa menjadi mukjizat bukan karena tongkatnya, tapi Allah yang berikan gitu. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya itu tadi kan banyak orang kan, oh ini benda ini dari keturunan Raja Majapahit nih, segala macam. Wah, kan macam gitu kan. Akhirnya jadi sesuatu yang itulah, yang keramat gitu kan ya, karena dari turun temurun ini dulu zaman penjajahan, dia bisa berfungsi satu pada tangan yang betul atau tangan yang benar. Ya kan, jadi ketika di tangan yang benar, ya dia bisa berfungsi dengan apa?
ya dengan yang lebih dari orang lain. Yang keduanya, penggunaannya. Saya punya jamaah yang apa istilahnya ya, yang punya kemampuan ya, kalau kita mungkin sekarang supranatural kan gitu ya, yang bisa gitu. Lu pernah minta di itu kan, ini ada sesuatu, jadi dia punya kemampuan yang Allah berikan ya. Dia bilang bahwa ya Allah yang ngasih ilmu yang macam-macam kan. Tapi pertanyaan saya gini, ini belajar dari mana gitu kan, kok punya ilmu kayak gini, bisa apa ya, ya yang gaib gitulah gitu ya. Apa dia bilang, lah kan Ustaz yang ngajarin. Loh, saya nggak pernah ngajarin gini kan, kalau ngajarin sih juga jadi. Loh, kan wiridannya Ustaz yang ngasih, wiridan yang mana? Wiridan ini, ya saya mau ngasih, tapi kok jadi begitu. Di tangan dia itu jadi apa? Jadi begitu, tangan kita biasa-biasa saja kan. Misalnya kasih wiridan ya, dia baca Yasin, apa ada yang kemarin Yasin ada dia, baca ini, dia lazimkan itu, tapi jadi begitu gitu. Jadi bukan jadi dukun sih, jadi bisa gitu. Lah kita juga kan melazimkan itu, tapi nggak jadi begitu kan. Ya itulah artinya apa? Masing-masing di tangan orang dengan senjata yang sama mungkin jadi fungsi yang berbeda. Nabi Musa nggak tahu itu. Taunya tongkat buat jalan, buat nyengget, ngusir kalau ada apa al-hawam ya, pada hawam mengusir apa istilahnya? Ngusir apa ya? Ya hawam itu kayak apa nih? Iya, gampang gitu kan. Apalagi yang mengganggu ya itu kan jengking apa gitu. Hawam itu kan binatang-binatang yang apa namanya, yang jahat itu. Jadi itu aja selesai gitu kan. Tapi kemudian kala Allah Subhanahu wa taala alqiha ya Musa. Apa itu? Lemparkan dia. Falqaha, lemparin. Fa idza hiya hayatun su'banun azimun tas'a tamshi ala batniha syari'an Syar'atis su'banis sagiri al-musamma bil janmil al-mu'abbaru bihi fiha fi ayatin ukhra. Falqaha dalam tahiyat, tiba-tiba hiya itu apa? Tongkatnya hayatun su'ban apa? Su'ban azimun, ular yang besar. Tas'a tamshi ala bait. Tas'a apa? Berjalan di atas. Di tas'a itu kalau berjalan cepat. Jalan cepat. Kenapa? Tamshi ala batnya syari'an, cepat. Kasyaratis su'banis sagir, seperti cepatnya jalan ular yang kecil. Asalnya ular gede gitu, ular yang kecil. Nah itu jadi apa bahasa kita, si ular itu lincah. Kayak kalau ular gede biasanya apa? Lambat kan? Ular gede itu lambat ya. Ini dia lincah seperti ular yang kecil. Makanya dia katakan taswa itu apa? Gerak jalan yang cepat. Tapi kenapa dia cepat gitu? Padahal dia Syu'banun azimun ya, sungguh besar. Makanya al-musamma, kalau Syu'banun sagir musamma bil jan. Apa? Ular kecil. Kalau ular besar apa tadi katakan? Hayatun. Ular besar berarti. Tapi kalau ular kecil apa? Al-jan. Tapi dia besar, tapi tas'a gitu. Berjalannya cepat. Al-mu'abbaru bihi fiha fi'atun ukhra. Itu diibaratkan dengan dia pada ayat yang lainnya. Qala, Allah berfirman, khuzha, ambil itu, pegang. Wala takhaf. Siapa yang nggak takut ya? Makanya ada wala takhaf, berarti Nabi Musa apa? Takut. Lempar jadi ular. So ambil, siapa yang berani gitu kan? Maka ada apa? Jadi ada, maksudnya gini, kalau kita membaca teks ketika ada redaksi seperti itu, berarti ada indikatornya. Aku mengatakan khuzha, berarti Nabi Musa nggak mau ngambil kan? Udah dilemparin, Allah ngambil. Mau ngambil, kalau takut, maka wala takhaf, jangan kau takut. Nah kalau bahasa kasar, kalau di film ini itu didialogin, mungkin Nabi Musa akan berdialog, ambil ya Allah, itu ular gitu. Siapa yang berani ngambil? Bilang, jangan takut gitu ya kan gitu. Jadi artinya itu dialognya itu dialog sing. Ini kan kayaknya dialognya kan sifatnya monolog ya. Ya kan, kalau kan saat itu awal terus ya. Soalnya Nabi Musa pasif kan, mungkin saja di apa kenyataannya mungkin saja Nabi Musa juga dialog gitu loh. Artinya dialog punya respon. Ya Allah itu ular gitu loh. Masa mau ambil? Nah, maka khuz, ambil, wala takhaf, jangan takut. Ya, tapi ada rasa takut. Ketika dia la takhaf wala tahzan inna wa ma'ana gitu kan juga ada. Berarti apa? Punya rasa takut. Nah, maka
Ada janjinya, sanu'iduha sirataha. Kami akan kembalikan siratal ula pada bentuknya semula. Mansubun ini sirataha dibaca mansub ya. Mansub apa? Binazil khafid. Artinya apa? Ila siratiha gitu asalnya. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau nggak takutnya sanu'iduha, kami akan kembalikan pakai sanu'iduha. Berarti nggak otomatis kan sanu'iduha. Sirata itu akhirnya ila siratiha atau ila halati. Jadi ada apa? Ada huruf apa? Huruf khafad yang nanti kan yang cabut ya, yang bisa maka namanya mansubun binaz il khafid ya kalau kita nanti kan ya jadi apa? Atau ila. Jadi dia pertanyaan mansub binazil khafid, nazah khafidnya apa, huruf apa gitu kan? Ada pi, ya, ada bi gitu kan? Ini apa? Ila dia, apa? Ila halati atau ila siratiha. Itu asalnya dia. Ini khafid. Ula yang pertama. Fada khalayadahu fi fam. Maka apa? Maka Nabi Musa memasukkan tangannya ke apa? Ke mulut ular ya. Fa'adat asok, maka apa? Kembali jadi apa? Tongkat. Wa tabayyana anna maudhi'al idkhal maudhi'a apa? Anna maudhi'al idkhali maudhi'u muskiha ya. Baina syu'bataiha. Maka jelas bahwa tempat memasukkan di tangan itu di mulut apa? Tempat apa? Apa masukkan itu ya? Di apa tuh namanya, apa sih, caring ya, kayak apa sih kalau di ular itu kan, jadi ada ininya di antara itu gitu kan, di antara, jadi itu tempatnya apa, dia syu'batnya syu'ab itu. Oh syib kan artinya syib itu apa, rongga kan antara dua apa syib itu kan antara celah, ini syib ini gunung ini kan syib namanya. Jadi dia berada di antara dua celah itu. Jadi ada, kalau kita bayangin mungkin apa namanya, kalau ular kan ada gitunya ya, kayak caring gitu kan, di antara dua itu, di tengah-tengah itu dimasukin. Serem juga sih, masukin, ternyata diambil, ya itu apa, masukin ya. Nah, terus warazalik, jadi apa gitu? Apakah di situ ada tongkat di dalam itu ya? Apa Nabi Musa masukin tangan itu mau ngapain? Kayaknya sih kalau lihat ini sepertinya yang dilihat di dalam mulut itu apa? Ada tongkatnya Nabi Musa di dalam itu. Nah, ketika dia cabut ular itu, ya kembali lagi, artinya dicabut bukan nyabut nggak ada apa-apa, pasti ada sesuatu yang diambil kan? Yang seolah-olah di tengah mulut Nabi Musa mulut ular itu di antara dua saring, di antara, ya mungkin kalau kita rongganya dia gitu di dalam mulut itu ada apa itu? Ada tongkat yang Nabi Musa itu, maka dia apa? Dia cabut, jadilah kemudian kembali. Makanya katakan ya, baina bataiha ya, kasyib itu ya, dua tebing ya, dua lembah. Wa razalika sayyidu Musa alaihissalam alla yanzi'a. Nah, ini melihat demikian Nabi Musa alaihissalam supaya kayaknya arahnya Allah kali ya. Allah perlihatkan demikian itu pada Nabi Musa ya, Sayyidah Musa alaihissalam. Apa li alla yanzi'a, supaya Nabi Musa tidak takut, tidak kaget izan qalabat hayyatun ladai Fir'auna, apabila nanti apa berubah ya apa ular di hadapan Fir'aun. Jadi nanti ini persiapan, nanti ini kan baru apa namanya, baru gladiosik orang wisuda kali gladiosik baru percobaan gitu, supaya nanti pas Nabi Musa dia pun Firaun, Nabi Musa apa nggak kaget lagi gitu, lempar gitu, udah biasa gitu kan, udah pernah dulu gitu. Jadi ini percobaan. Nah di sini berarti Nabi Musa masih apa, masih takut, belum tahu bagaimana operasionalnya, nanti dilempar berubah, terus kalau udah berubah cara
cara ngebalikin bagaimana? Nah, ini sedang briefing lah ya, Allah sedang ngajarin itu loh. Coba lemparin, nanti berubah, nanti kalau cara berubahnya kamu masukkan tangan ke dalam mulutnya, kamu tarik itu lagi, dia akan kembali kepada semula. Maka tujuannya tadi li'ailla yanzi'a, ya, supaya apa? Ya apa? Yanzi'a, ya, supaya apa? Nabi Musa tidak apa? Tidak takut atau tidak kaget kalau nanti tongkat itu berubah menjadi ular di hadapan Nabi di hadapan apa? Fir'aun. Itu satu. Yang kedua, wadmum yadaka al-yumna bimana akaf. Apa ini? Genggam ya. Wadmum dengan tangan kanan kamu. Nah, jadi kenapa disebut yad? Yad itu maksudnya apa? Kaf. Kan nggak mungkin dilipat-lipat tangan. Kaf. Jadi yang genggam kaf ya. Tangan kanan dimaksudnya itu sikrul bad wailatul kul. Yad itu segini. Yad namanya. Ini kaf, ini zira, ini adud ya. Jadi kaf ini asobi. Jadi masuk genggam ini. Apalagi ila janahika ay jambikal aisar. Ila ay jambikal aisari. Jadi apa? Genggam terus ke sisi yang sebelah kiri. Ini kan tangan kan ya. Berarti yang kiri tatala adudi di bawah adud ini. Ini adud. Kalau ini kan kaf. Ini zira. Ini adud. Di bawah adud ya ibti sampai ketek. Berarti gini ya. Dikekam, masukin ke sini gitu. Wakhrujha. Keluarin. Ya. Jadi Allah perintahkan wadmum, genggam dulu ya, genggam tangan kanan, tangan kanan, terus genggam kemana? Ila janahika, posisi yang sebelah. Ila janbikal aisar, tatala adud, di bawah adud, ila bat ibti, di hingga ketek, di sini kan, sini. Terus wakhruj, keluarin. Takhruj, engkau keluarkan khilaf pemakat alaihim udmat ya Pak. Berlainan apa? Yang sebelumnya misalnya baydoa apa? Bercahaya itu bersinar. Tapi di sini ada min ghairi su. Bersinar tapi tidak menyakitkan. Loh, memang ada yang sinar menyakitkan. Dikatakan ya, bisa apa? Barsun tudiu. Sinar yang memancar kasyamsi. Seperti sinar matahari yang akibatnya tagsyal basar. Dia penutup. Matahari kan bersinar, tapi nggak bisa orang melihat matahari. Nah, tangan Nabi Musa bersinar, tapi tidak menyakitkan. Nah, kayak kita, kan kalau sangat terang kan lampu juga nggak bisa kita lihat kan. Nah, jadi maksudnya si bersinar tapi tidak menyakitkan ya. Orang ngelihatnya kalau sinar kayak matahari kan ngelihatnya nggak kelihatan, gelap, bisa buta juga orang. Ini enggak. Dia bersinar bercahaya tapi orang bisa melihat, makanya nggak menyakitkan. Nah, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya narkuni bardan, tapi wasalaman. Karena ada bardan yang justru ngapain? Membinasakan kan? Ya narukuni, wahai api, bardan. Ya narkuni, berjadilah kamu bardan, dingin. Api orang bisa kebakar mati juga. Dingin pun bisa mati juga kedinginan. Tapi apa? Bardan wasalaman, dingin tapi menyelamatkan. Sama halnya ketika Allah memberikan tantangan pada manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran atau sesurah Al-Quran, kan apa tuh ayatnya itu? Nah, wad'u syuhadakum min dunillah. Wad'u syuhadakum. Kamu boleh ajak siapa saja yang kamu bisa ajak, tapi min dunillah, selain Allah. Imana ala abdika fa'tu bi suratin misli wad'u syuhadakum. Silakan kamu ajak, tapi selain Allah. Kenapa? Ada kata selain Allah. Kalau dia mau ngajak kamu kan bisa kan? Tapi Allah langsung cut. Selain Allah. Boleh kamu ajak siapapun untuk membantu, tapi selain Allah gitu. Jadi di situ tuh Allah punya statement, punya redaksi yang syumuli ya, yang mencakup
dan sangat komprehensif. Artinya tidak ada indikator-indikator yang membuat celah orang membantah gitu loh. Misalnya tadi orang kedinginan pun bisa mati lah, tapi badan wassalaman. Nah, makanya katakan baydoa min ghairi su, dia bercahaya, bersinar tapi tidak menyakitkan. Berarti ada nggak sinar yang menyakitkan? Ada, seperti sinar matahari. Dia orang melihat matahari bisa apa? Yaitu taghsyal basar, apa namanya, menutupi pandangan. Nggak bisa orang melihat sinar matahari, tapi dia bersinar. Nah, maka Allah katakan akan keluar ayat ukhra. Artinya ini adalah apa? Apa namanya? Mukjizat yang lain. Wahia wa baydau halani min damirin takhruju. Dia dan baydau ya. Dianya apa itu? Wahia wa baydau halai, dua hal, min domirin takhruju, dari domir takhruju. Wahianya apa itu? Itu yang ada, karena ada huruf wawunya ya, wahia wa baydau ya. Ada yang lain enggak? Sama wahia wa baydau gitu. Saya nggak ada penjelasan ya. Di ayat ukhra. Oh, jadi hiya itu ayat gitu. Ayatan ukhra hiya wa dua hal dari domir takhruju. Berarti ayatan ukhra bukan baydau dong ya. Kan baydoa min ghairi su'in. Jadi kan maksudnya baydoa ini kan ayatan ukhra itu kalau dipahami dari redaksi itu adalah bahwa bersinarnya tangan itu mukjizat yang lain selain apa tadi? Tongkat. Selain tongkat itu. Ya. Tapi ini wahia wa baydo halain min domin takhruju. Takhruju mana? Takhruj min ghairi takhruj ya. Min ghairi takhruj. Apakah wahianya bukan asa, bukan ya? Bukan asa wahianya, bukan. Bukan tongkat. Nah, ini kan ayatan ukhra wahia, ayatan ukhra wa baydau, kalau misalnya itu kan. Berarti kalau gitu ada ayat yang lain dong gitu loh. Ada. Iya, ayatan. Ya, artinya itu kan posisi jadi hal dari domir takhruju gitu. Berarti kan ayatan ukhra dengan baydau kan sesuatu yang berbeda. Kan ini kan. Jadi kalau itu kan mulai dapat sih, dari dapat kan ini. Misalnya ini. Baydau amin, artinya bercahaya yang keluar. Nah, terus ayatan ukhra, ayat yang lain. Ayat yang lain itu apa? Baydau bukan? Ya kan berarti kan tafsir kan? Nah, berarti tafsir. Nah, kalau misalnya baydoa min ghairi su. Jadi tangan yang bercahaya itu kan yang tidak menyakitkan, itu kan mukjizat. Apa? Ayatan ukhra, ayat yang lain, mukjizat yang lain dari mana? Dari asa. Asa kan tadi satu. Nah, ini mukjizat yang lainnya lagi. Tapi ketika dijelaskan wahia tadi apa? Ayat ukhra wa baydau, dan baydau menjadi hal. Jadi soalnya kan dua gitu. Hal dari domir takhruju. Domir takhruju apa? Domir takhruj. Takhruj apa domirnya? Anta kan ya? Anta Nabi Musa. Maka yang dikeluarkan dua. Satu. Yang dikeluarkan dengan baydau tadi kan? Satu. Tapi dikatakan, ya walaupun ini hal sih. Hal keadaannya bercahaya, hal keadaannya ayat yang lain gitu kan. Bisa jadi. Teman kalau dilihat dari wahia wa baydoa, dua hal dari apa? Domir takhruju. Ya memang kalau dilihat dari hal ya muadzapas, tapi kalau kita lihat dari kenapa wahia wa baydau gitu istilahnya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari reaksi tadi ya baydau ya ayatan ukhra gitu kan. Kalau kedudukannya kan baydau min ghairi ayatan ukhra. Jadi engkau keluarkan apa tadi? Tangan ya. Hal keadaannya bercahaya, satu ya. Yang kedua, hal keadaan sebagai mukjizat yang lain ya. Yang mukjizat lainnya baydau ukhra ya. Oke. Summa qala
linuriyaka min ayatinal kubra wa huwa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Wa bi sanadil muttasil ila Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sa'd bin Musa at-Tirmizi ila anqal babu ma jaa fi tasmiyati indal wudu'i haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Bishr bin Mu'adh al-Aqadi qala حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن هويبت عن جدته عن أبيها رضي عنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التسمية عند الوضوء bab tentang membaca bismillah ketika wudu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Bishr bin Mu'adh al-Aqadi qala haddatsana Bishr bin Mufaddal Abdurrahman bin Harmalah an Abi Sifal al-Murri an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib an jaddatihi an abiha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Riwayat dari Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib dari neneknya, dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Qala wa fil babi an Aisyah wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Sahl bin Sa'd wa Anas. Qala Abu Isa qala Ahmad bin Hanbal la a'lamu fi hadzal babi hadisan lahu isnadun jayyidun. Faqala Ishaqu in tarakat tasmiyata amidan a'adal wudu'a wa in kana nasiyan aw muta'awwilan ajza'ahu. Dan berkata oleh Ishaq, jika ada orang meninggalkan baca bismillah hal keadaan sengaja, maka dia mengulangi akan wudu. Jika dia lupa atau mentakwil, maka cukup buat dia. Qala Muhammad bin Ismail ahsanu syai'in fi hadzal babi hadis Rabah bin Abdurrahman. Qala Abu Isa wa Rabahu bin Abdurrahman an jaddatihi an abiha wa abuha Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail wa Abu Sifal al-Murri ismuhu Tumamah bin Husain wa Rabahu bin Abdurrahman huwa Abu Bakr bin Huwaitib minhum man ra'a hadzal hadis wa qala an Abi Bakr bin Huwaitib fanasabahu ila jaddihi. Ya, terus. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa haddatsana Yazid bin Harun an Yazid bin Iyad an Abi ada wawunya. Haddatsana Hasan. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa haddatsana Yazid bin Harun an Yazid bin Iyad an Abi Sifal al-Murri an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib an jaddatihi binti Sa'id bin Zaid an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara mithlahu. Ya, dzakara mithlahu. Ya, di sini tidak jazam ya, arti tidak jazam. La wudu'a liman lam yasma wa alaih. Nah, kata-kata la wudu'a itu menmunculkan istinbat yang berbeda, karena la wudu'a itu kan tidak jazam, maksudnya tidak ada wudu itu apa ini maksud ya misalnya bisa jadi la wudu'a itu la yasihu wudu, tidak sah. Ada yang mengatakan layak wudu, tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dia sah saja, tapi tidak sempurna. Itu makanya dia tidak jazam. Makanya kan menimbulkan seperti tadi
Walisatu intar tasmi ta'amidan ada wudu. Tapi wa inka nasian itu masih ya, kalau dia jadi rukun kan ya dia mau nasian atau enggak nasian tidak sah. Gitu kan. Nah itulah maka perbedaan pendapat atau istimbat karena redaksi gitu. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah. Maksudnya apa? Tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, tidaklah salatnya tidak apa? Katanya takwilnya apa? Takdirnya apa? La sholata itu ada la yasihu salat atau la yatimu atau la yakmulu salat. Kan itu kan. Maka di situ terjadi perbedaan apa? Perbedaan ulama dalam beristimbat karena emang kecuali kalau redaksinya langsung kan la yasih gitu kan. Ini enggak kan tidak ada salat. Apa maksud tidak ada salat itu? Tidak sempurna sholatnya, ya kan? Apa tidak sah sholatnya? Itu maka akhirnya apa? Jadi terjadi pernah. Kemudian Bismillah kan tadi kan masa Bismillah. Nah, kemudian apakah Bismillah itu adalah kaitan dengan niat? Tadi kan mazhab Syafi'i tidak, niat ya niat. Dengan dalilnya innamal a'malu binniyat gitu. Dengan ya niat. Tapi Bismillah ya Bismillah. Dia sebagai apa? Etika ya, adab. Maka niat itu selalu menjadi rukun bagi mazhab Syafi'i kan. Bukan rukun gitu kan. Mandi aja kan cuma 2 rukun. Apa? An-niyatu wa ta'mimul badani bil mayahnya itu kan. Rukun mandi kan an-niyat wa Nah, masalah niat itu apa? Apa niat bismillah? Apa niat itu nawaitu gitu kan. Kalau itu jadi permasalahan kan. Tapi kemudian niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan dipilih gitu kan. Jadi bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya itu. Jadi hadis ini terjadi perbedaan pendapat karena pada redaksi yang tidak jazam yang tidak pas. Jadi la sholata itu apalah yasihu sholatahu atau atasihu sholatu atau la takmul atau la tatimmu sholatu, tidak sempurna sholatnya atau tidak sah sholatnya ya. Nah, jadi kalau ada yang para ulama beristimbat ya dengan teks yang sama dengan teks sama. Ya, lanjutkan. Babu maja'a fil matmadati wal istinsyaqi, bab tentang kumur-kumur dan istinsyak. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Salamah bin Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fantathir wa idza istajmarta fa'awtir. Riwayat dari Salamah bin Qais radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berwudu maka beristinsarlah, dan apabila engkau istinja dengan batu maka ganjillah. Qala wa fil babi an Utsmana wa Laqit ibn Sabirata wa ibn Abbas wal Miqdam ibn Ma'di Kariba wa Wa'il ibn Hujr wa Abi Hurairah. Qala Abu Isa hadisu Salamah bin Qais hadisun hasanun sahihun. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi man tarakal madmadata wal istinsyaqa. Dan berselisih oleh ulama tentang orang yang meninggalkan madmadah dan istinsyaq. Faqala ta'ifatun minhum idza tarakahuma fil wudu'i hatta shalla a'ada sholata. Maka berkatalah satu kelompok dari ulama, apabila meninggalkan madmadah dan istinsyaq di dalam wudu sehingga dia sholat, maka dia mesti mengulang sholatnya. Wara'au dzalika fil wudu'i wal janabati sawa'an, dan mereka berpendapat hal tersebut pada masalah wudu dan janabah sama saja. Wa bihi yaqulu ibnu Abi Layla wa Abdullah bin Mubarak wa Ahmadu wa Ishaqu. Wa qala Ahmadu al-istinsyaqu awqadu minal madmadati, dan berkata Imam Ahmad istinsyaq itu lebih kuat dari madmadah. Qala Abu Isa wa qala ta'ifatun min ahli al-ilmi yu'idu fil janabati wa la yu'idu fil wudu'i wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa ba'di ahli Kufah. Dan berkata oleh Abu Isa, dan berkata oleh satu kelompok ulama dia mesti mengulang dalam janabah dan tidak mengulang dalam wudu, dan itu perkataannya Sufyan ats-Tsauri dan sebagian ahli Kufah. Faqala ta'ifatun la yu'idu fil wudu wa la fil janabati li'annahuma sunnatun minan nabi sallallahu alaihi wasallam
fala tajibu i'adatu ala man tarakahuma fil wudu'i wala fil janabati wa huwa qawlu Malikin wa Syafi'i fi akhiratin. Dan berkata oleh satu kelompok ulama, tidak mesti mengulangi dalam wudu dan juga tidak pada janabah. Karena madmado dan istinsyak itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak wajib oleh mengulang atas orang yang meninggalkan madmado dan istinsyak di dalam wudu dan tidak juga dalam janabah. Dan itu perkataan Imam Malik dan Imam Syafi'i pada akhirnya. Ya, pada akhirnya Imam Syafi'i maksudnya mungkin kaul jadi dia kan kita punya kaul jadi kalau kode. Nah, di sini lihat apa terlihat Imam Ahmad, memang hadis ya tekstualis ya. Imam Ahmad jelas istinsyak aukad apa aukad fid dalil ya, lebih kuat dalilnya dibandingkan madmado gitu. Nah, kita lihat di perdebatannya kan antara madmado dengan istinsyak. Hadis itu nggak menyentuh istinsyak, yang itu apa tadi? Istinsar, ya kan ya? Istinsar dengan apa? Istijmar. Tapi kenapa perdebatannya kemudian pada madmado dan apa? Dan istinsyak. Yang nanti kan kita iza tawadda'ta fastansir. Kalau engkau wudu maka istinsar, wa iza istajmata fa'aftir. Kalau istimar berwudu istinja dengan batu, witir artinya bilangannya ganjil. Kenapa kemudian perdebatannya madmado sama istinsyak? Ya itu tadi. Jadi kan ini kan kaitannya. Ya kalau orang istinsar ya istinsar ya pasti istinsyak dulu gitu. Masa tiba-tiba nyempret, kan istinsar itu mengeluarkan air dalam hidung. Istinsyak baru memasukkan air dalam hidung, kan isinya menyedot kan. Nah yang diperdebatkan itu ya apa? Istinsyaknya. Ini kan yang diperdebatkan ini dibahas apa? Istinsyak dengan madmado kan, sampai Muhammad mengatakan perintah istinsyak itu lebih kuat dibandingkan madmado. Dan kita baca hadis tentang istinsar. Ya, nah istinsar gitu ya. Ya kalau bahasa kita ini kan amrun bisyai, amrun biwasailihi kalau dalam kaidah ya. Perintah sesuatu, perintah pada wasilahnya. Kalau perintah untuk naik, kalau nanti mungkin kali-kali kita harus baca usul fikih juga nih ya. Jadi perintah naik keloteng, naik genteng tuh ya apa namanya betulin genteng, nggak usah nyari, nggak ada tangganya mana, nggak usah. Berarti perintah itu juga perintah untuk apa? Nyari tangganya. Jadi amrun bisyai, amrun biwasail. Kamu itu harus pinter. Ya berarti apa? Belajarnya juga perintah. Nggak usah gimana saya perintah. Ya bukan itu maksudnya. Perintahnya juga perintah untuk apa? Perintah untuk bisa belajar gitu kan ya. Jadi itu amrun bisyai, amrun biwasail. Perintah untuk berwudu, ya perintah juga untuk nyari airnya. Perintah untuk sholat, ya perintah juga untuk belajar sholat atau wudunya gitu. Jadi kalau perintah untuk sholat loh, orang kok tiba sholat gitu kan. Nggak ada perintah untuk wudu kan, perintahnya apa? Sholat. Wudunya ada perintah. Tapi orang sholat nggak sah kalau nggak ada wudunya. Berarti amrun bisolah ya amrun ya bil wudu, karena wudu itu wasilah untuk sampai pada sholat. Nah ini kan yang diperbahasan, yang dinoros apa? Istinsar, nyempretin air dalam hidung. Kenapa perdebatan ulama pada apa? Madmadah dan istinsyak. Karena nggak mungkin terjadi istinsar kalau nggak istinsyak dulu. Kan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Baru apa? Istinsar. Baru apa ini? Apa kalau bahasa orang kita bilang? Disempretin ya, dibuang. Jadi yang perdebatannya apa? Memasukkan air dalam hidungnya para ulama. Kalau pasti masa iya dimasukin keluarin lagi gitu kan? Asli keluarin. Nah, jadi disitulah kalau kita lihat ini orang ulama gimana ngasihnya kan? Tidak tawadhu fastansir. Kalau kamu wudu maka kamu apain? Istinsar kan nyempretin ya keluar. Istinsar itu ada nggak di syarah? Itu kan mengeluarkan air dalam hidung ya. Nah, ya kan istansara istansyaqal ma'a summa istakhraja bi nafsil anfi. Nah, kan kasara. Ya kan? Istansara istansaqal ma'a summa istakhraja. Ya, istansara istansyaqal ma'a summa istakhraja bi nafsil anfi.
Ya, artinya keluar dari hidung itu. Jadi kalau masuk lubang hidung itu ya keluar lubang hidung juga gitu kan. Ansar ya. Istinsar huwa tarahil ma'i alladhi yastanshiquhul mutawaddi'u. Jadi apa? Menyemprotkan air orang yang apa? Yang berwudu tadi gitu kan. Bahkan birihi anfihi. Dengan apa? Dengan angin dari hidungnya. Itu kan istinsar. Jadi perdebatan ulama istinsaknya ya karena nggak mungkin terjadi istinsar kalau nggak istinsak. Nah itulah Imam Ahmad yang memang sangat tekstual mengatakan perintah istinsak itu aukadu minal madmadah, lebih kuat. Kenapa? Buktinya nggak ada madmado di sini. Adanya apa? Istinsar. Nggak ada madmado kan? Istinsar. Makanya katakan itu lebih kuat istinsar. Kenapa? Dari hadis ini kan di atas. Istinsar mintanya cuma apa? Ada istinsar saja, nggak ada madmado. Ya. Nah itu perdebatan ulama. Nah, tapi dengan apa menjamakan dengan dalil, Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Sunnatun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kata-kata sunnah juga tidak bisa diidentifikasi sebagai sunnah dalam pengertian fikih. Karena kalau sunnatun min Nabi bisa jadi itu tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Kalau kebiasaan Nabi sudah sunnah biasanya ya maka jadi apa? Wajib. Kalau Nabi nggak pernah tinggalkan, maka bisa wajib. Maka li'annahuma sunnatun min Nabi, sunnah. Nah ini yang bisa dipahami. Sunnah maksudnya apa? Tapi Asy-Syafi'i seperti menganggap sunnah ini dengan apa? Dengan konteks fikih. Hukumnya sunnah bukan wajib. Ya jadi kita harus ini jadi kayak senang man sanna sunnatan hasanatan gitu kan ya. Alaikum bisunnati gitu. Itu bukan sunnah dalam konteks fikih. Sunnah dalam pengertian apa? Sesuatu yang ditradisikan oleh Nabi. Ya, kalau ditradisikan maka menjadi apa? Wajib kan Nabi mentradisikan itu, membiasakan itu. Kalau sekali-sekali bukannya sunnah nanti. Kalau sekali-sekali sekali bukannya sunnah. Karena Rasulullah pernah apa? Pernah sekali. Jadi tidak apa kan? Tidak mensunnahkan. Maka dari sini man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang apa? Mentradisikan tradisi yang baik, yang membiasakan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Maka dia dapat pahala yang dia tradisikan dan pahala orang yang setelahnya yang nanti mengikuti tradisi dia. Nah itu sunnah dalam pengertian apa? Pengertian tradisi, kebiasaan. Ya. Jadi di sini itu masih iltibas juga, apakah sunnah yang dimaksud fikih hukumnya sunnah, apakah sunnah tradisi Nabi. Kalau tradisi Nabi yang menjadi apa? Menjadi wajib gitu kan. Tapi di sini seperti Imam Syafi'i menganggap itu apa? Sunnah itu hukum sunnah. Maka wahuwa qaulu Malik wa Syafi'i fi akhiratin sholat itu apa? Pada kaul apa? Kaul jadidnya, mungkin kalau kodimnya bisa jadi apa? Wajib hukumnya. Ya. Ini kan. Babul matmadati wal istinsyak min kaffin wahidin, bab tentang kumur-kumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Wabihi lahu qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Ibrahim bin Musa Az-Razi qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam matmada wastansyaqa min kaffin wahidin fa'ala dzalika thalathan. Riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Ia melakukan demikian itu sebanyak 3 kali. Qala Abu Isa wa fil babi an Abdullah bin Abbasin. Qala Abu Isa wa hadisu Abdullah bin Zaidin hadisun hasanun gharibun. Waqad rawa Malikun wa Ibnu Uyainah wa ghairu wahidin hadal hadisa an Amr bin Yahya wa lam yadhkuru hadal harfa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam madmadu wastanshaqa min kaffin wahidin wa inna ma dzakarahu Khalid bin Abdullah wa Khalid bin Abdullah thiqatun hafidun inda ahli hadis. Wa qala ba'du ahli al-ilmi al-madmadatu wal istinshaqu min kaffin wahidin yujzi'u. Wa qala ba'duhum tafriquhuma ahabbu ilaina. Wa qala Syafi'i in jama'ahuma fi kaffin wahidin fa huwa jaizun wa in farraqahuma fa huwa ahabbu ilaina. Dan berkata oleh sebagian ulama, madmadah dan istinsyak dari satu telapak tangan itu sah. Dan berkata oleh sebagian ulama, memisahkan keduanya itu
lebih kami sukai. Dan berkata Imam Syafi'i, jika ia menghimpun keduanya pada satu telapak tangan, maka itu boleh. Dan jika dia memisahkannya, maka dia itu lebih kami sukai. Nah, ya. Ini tadi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Istinsar au qadu min madmadah. Karena redaksi madmadah redaksinya adalah tidak jazam. Ya kan ini apa Abdullah bin Zaid kan ra'aitu Nabi Islam madmadah wastansaq. Jadi ngelihat Nabi gitu kan. Kalau tadi kan Amar kan wastansir. Amar. Kalau ini kan madmadah, Nabi ngelihat Nabi madmadah, tapi nggak diperintah. Tapi ngelihat Nabi madmadah istinsak gitu. Istinsak tadi apa? Pas mantawat ida tawadot pas tansir itu udah apa? Udah Amar itu perintah. Maka kata Imam Ahmad apa? Lebih aukad, lebih kuat dibandingkan apa? Madmadah nggak perintah kan? Cuman apa? Zaid apa Abdullah bin Zaid apa? Melihat Nabi apa? Madmadah ya kumur-kumur apa? Wastan syaka istinsak. Nggak ada perintah di situ. Hanya apa? Hanya informasi sifatnya ya. Maka wajar Imam Ahmad mengatakan begitu. Nah, kemudian debat ulama itu mikafin wahid ya. Ini satu ini ya. Jadi satu ini bagian ke hidung, sebagian apa? Ke mulut gitu kan. Nah, tapi ternyata Imam Syafi'i boleh saja, tapi lebih menyukai. Nah itu kan ya apa dipisahin ya, mulut-mulut, hidung-hidung gitu kan. Jadi satu-satu kan. Nah, ke mulut dulu itu akan 3 kali. Nah, pertanyaan kita, kok redaksinya kayak macam gitu, kok ulama maunya lain tuh? Kan melihatnya gitu ya. Kenapa ulama? Aku lebih demen pisahin loh. Aneh juga ya. Jadi anehnya gini. Kan Abdullah bin Zaid kan ngelihat Nabi istinsyaq, madmadah dan apa? Istinsyaq di kafin wahid. Teman ya. Dah. Selesai. Itu informasinya. Tapi kenapa menjatuh pada ulama? Aku lebih suka dipisah gitu. Kayaknya ngelawan ya gitu. Yang ngelawan ya. Loh, kan udah bilang Nabi gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi macam begitu. Karena ulama juga enggak. Ini sudah apa? Sudah menjamak dari berbagai macam riwayat gitu. Jadi ada riwayat juga apa? Pisah-pisah. Jadi itu kan pilihan. Maka Imam Syafi'i lebih suka apa? Dipisah. Jadi bukan berarti melawan hadis yang itu, tapi Nabi juga pada redaksi yang lain apain? Misahin. Nah, memisahkan itu ternyata lebih apa? Lebih disenangi oleh para sebagian ulama, tapi mazhab Asy-Syafi'i dan apa tadi? Ahli ilmu ya. Nah, jadi katakan Asy-Syafi'i mengatakan in jama'ahuma fi kafin wahid bahwa jaiz. Boleh aja, tapi wa in faraqahuma wa huwa ahabbu ilaihi. Tapi kan redaksi kan kalau misalnya aku lebih senang gitu, nggak mengatakan lebih baik enggak. Kalau aku itu kan apa ya bahasa kata ya, ya intinya ini. Jadi Imam Syafi'i nggak ngajak ayo, yang enggak gitu. Tapi kalau aku lebih suka gitu, seolah-olah nggak pasti ya, nggak pasti dalam pengertian lebih baik. Misal nggak begitu. Kalau dipisah apa menyatukan boleh. Karena ada hadisnya. Tapi kalau aku lebih suka dipisah. Kira-kira kalau ada orang ngomong gitu gimana? Kan kalau muridnya ya gurunya begitu ya nggak usah kayak dulu. Nggak maksain sih mau Ramadan kapan. Tapi kalau saya Ramadan apa ya? Nggak maksain sih mau Lebaran kapan. Tapi kalau saya mau Lebaran mau besok. Gurunya ngomong gitu kan ngikutin. Niatnya tawaduknya seorang sekali Imam Syafi'i. Kalau aku, dia nggak Imam Syafi'i nggak mengatakan yang lebih bagus dipisah, nggak gitu. Tapi aku lebih senang. Ini kan tawaduknya. Ya berarti kan kalau dia lebih senang berarti dia memilih apa? Dipisah gitu. Nggak mengatakan ini maksudnya etika ya, etika berapa berargumentasi, etika berpendapat, nggak punya, tidak arogansi gitu. Yang benar ini, aku ngerjain gitu. Enggak, kalau aku lebih suka ini gitu. Tapi enggak mengatakan ini lebih baik, enggak gitu kan. Itu pendidikan pengajaran bagaimana seorang yang punya pendapat, dia tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Walaupun dia seorang ulama mazhab gitu kan. Aku lebih suka. Nyuruh enggak?
Enggak. Tapi itu udah menjelaskan apa? Pendirian dia, pendapatnya udah menjelaskan. Berarti orang bisa mengatakan wa inda Syafi'i, gitu kan ya? Wa inda Syafi'i yufarriqu misal afdolu gitu. Bisa jadi orang kesimpulan gitu kan. Menurut Imam Syafi'i memisahkan itu lebih apa? Lebih afdol atau lebih baik. Kan bisa macam itu. Kenapa? Karena dia mempraktekkan misalkan. Tapi redaksinya adalah wa in farraqahuma bahwa ahabbu ilaihim. Dipisahin apa? Lebih suka. Dipisahin lebih suka. Nah, kata-kata dipisahin lebih suka menunjukkan Imam Syafi'i memilih pendapat itu, tapi tidak menjas gitu loh. Itu ya, bagusnya itu begitu. Pendapatnya itu begitu. Tapi berani, aku lebih suka dipisahkan. Tidak mengatakan dipisahkan lebih afdol atau lebih baik. Kenapa? Karena dua dalil itu ada. Ini sebuah pilihan. Mau menyatukan boleh, mau memisahkan boleh. Tapi aku lebih memilih memisahkan. Hukumor sendiri, masuk ayat hidung apa? Sendiri. Tapi kalau kamu mau itu kan begitu kan. Jadi arti jaizun itu juga menyatukan juga tanda kutip ya. Pendapat juga apa? Imam Syafi'i juga gitu. Tapi dalam prakteknya beliau lebih suka untuk apa? Dipisahkan gitu. Nah ini pendidikan atau pengajaran bagi kita bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain terhadap pendapat kita itu juga ada etikanya gitu. Jadi Imam Syafi'i lebih walau ya ini kan ada satu penghormatan juga bagi yang lain kan. Ya, aku lebih suka tidak mengatakan yang benar yang ini gitu. Kita sekarang kan gitu ya. Sekarang kan orang apa? Ini salah yang benar yang ini gitu. Karena salah kan orang menyalahkan orang lain gitu. Jadi kalau dia kan nggak menyalahkan orang lain, tapi aku lebih suka walaupun ada perbedaan pendapat, tapi aku lebih suka yang ini. Kamu suka itu nggak masalah gitu. Itu bagaimana berdiplomasi dalam apa? Dalam berdebat, tapi dari redaksinya jelas apa pilihan dia, apa sikapnya itu jelas gitu. Sikapnya jelas. Tapi tidak menyakiti orang lain gitu. Tidak menyalahkan orang lain, tapi sikapnya jelas. Aku ini pilihan aku. Nah inilah kita perlu belajar pada ulama-ulama besar itu bahwa mereka sangat menghormati pendapat orang lain, tidak menyalahkan orang dan juga tidak membenarkan diri sendiri gitu. Tidak egois pada kebenaran, tidak. Saya berpendapat. Saya lebih suka ini. Kamu suka itu silakan, nggak apa-apa. Kamu salah gitu. Kenapa? Ya berarti bukan orang nggak suka itu, dia nggak suka orang pada orang yang salah, enggak gitu. Itu ya jadi punya apa? Ada etika yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Jangan apa? Jangan egois terhadap pendapat kita, kebenaran untuk diri kita dan orang lain. Apalagi kalau memang ada dua dalil masing-masing pun. Sekalipun dalil yang lemah dia punya, walaupun lemah dia punya argumentasi. Walaupun lemah dia punya argumentasi, tapi ketika dia pilih menurut saya yang kuat, ya sudah, tapi orang lain nggak disalahkan kalau dia berargumentasi dengan dalil yang lemah, tapi dia punya dalil. Tapi saya memilih gitu loh ya. Ya jadi ini pembelajaran gitu ya. Summa qala babu maja fi takhlil lihum wal nisab al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Allah ya nisnain surat musyrikin surat lain yang ta'alihim bermaghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru tamil azim min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala anwar as-sir ya qil aghyar miftahi babil yasar. سيدنا محمد المختار والأفحار وأسر الآخر عدد نعم الله وإفضاله وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من هل أحنا وارزقنا علما نافعا وفهما زكيا من قبل قلبا منورا ولسانا ذاكرا خلقا حسنا جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا بركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا aliman taufiqan hasan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqa sunnatibah wal batila batila wasmatinabah wa majal hadza wa marhuma wa tafarruqana min ba'di haqqan summa wasabbit qulubana ala mahmud rasulillah wastamil sunnat rasulillah wa tawaffana ala millat rasulillah wasurna
في زمرة النجاة وشنوهن سكا حبك وحب محبك حب ما يقرب إلى حبك الحبك أحب إلينا من الماء من السماء ونستبيك ونستوديك ديننا وأنفسنا أولادنا وجميع أهل بيتنا وأمرنا كل شيء أعطيتنا ومن أيوائهم في عبادك ويادك وجوارك وأمانك بذك وهدك وكنفك من شر كل شيطان والسرطان إنس وجان وباغ وحاسد وساب وحيث وقرن ترسقنا من شر كل دابة أنت آخر من أشياء ربي لا يسوى المستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعن ذاتها ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من قبل يا كريم لا إله إلا أنت